Masih dengan pembahasan yang sama, gue akan sharing lagi tentang interaksi sosial. Tapi dengan pembahasan yang berbeda ya, pastinya lo semuanya udah tahu tentang ciri dan syarat terjadinya interaksi sosial. Sekarang gue akan bahas bentuknya, bentuk interaksi sosial. Sebelumnya, gue akan tanya nih, ke lu semua. Nih, lu kalau misalnya lagi ngobrol begini nih di sama temen-temen lu di koridor sekolah pasti gibah ya, ngobrol lah, gibah lah kalau misalnya dia jam istirahat atau nah, lu tiba-tiba pernah gak sih misal lagi ngobrol nih, terus tiba-tiba lu jadi adu mulut gitu kayak cekcok gitu. Awalnya lu biasa aja, awalnya lu kayak ya udah ngobrol mulus aja, tiba-tiba tuh jadi ada adu mungkin pendapatnya nggak cocok, mungkin nggak ada sesuatu hal yang buat lu tuh jadi adu mulut gitu sama temen lu. Nah, itu salah satu bentuk interaksi tuh, interaksi sosial. Yang pertama, ketika lu mulus-mulus aja, ya, lu mulus, nggak ada cekcok itu namanya asosiatif. Atau lu ada persatuan aja, maksudnya nggak ada cekcoknya, nggak ada yang mengarah lu akhirnya berantem sama lu jambak-jambakan lu. Nah, yang jambak-jambakan itu yang akhirnya mengarahkan ke perpecahan namanya apa? Interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif yang mengarah ke perpecahan. Nah, lu sekarang udah tahu bentuknya ada dua nih bentuk interaksi, asosiatif dan disosiatif. Sekarang gue akan ini menjelaskan tentang bentuk interaksi sosial asosiatif dulu ya. Lu nih, nah sebelumnya gue udah tanya kan, kayak ini himbauan kayak gini tuh masuknya interaksi sosial bukan sih? Ya, ini tuh masuk interaksi sosial. Kenapa? Kan gak ada orangnya gitu, lu mikirnya pasti gitu. Nah, lu lihat kan, ini dibuat untuk apa? Manusia, yang membuat manusia. Jadi ini tuh sebagai perantara untuk interaksi sosial. Maksudnya gimana? Nah, di sini ada tulisan kan, tagline-nya ayo pakai masker. Nah, yang membuat ini, misal yang membuat ini Germas ya, gerakan untuk sehat masyarakat kita. Germas ini membuat poster kayak gini. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar masyarakatnya menggunakan masker, biar dalam melakukan ini physical distancing untuk menghindari terkenanya wabah virus corona. Ada kontak, ngasih sinyal. Jadi dari poster ini udah ngasih sinyal kalau misal Germas ini ngasih sinyal nih, ngasih sinyal ke masyarakat atau enggak Germas deh, misal yang membuat RT lu gitu. Coba lu ngasih sinyal ke warganya buat yuk pakai masker kalau lu keluar, soalnya nih lagi ada wabah nih. Biar sama-sama sehat, lu harus ini ngasih sinyal pakai himbauan ini, pakai poster ini. Jadinya mereka akhirnya masyarakatnya yang nurut, berarti bisa diajak apa guys? Untuk mencapai tujuannya biar terhindar dari wabah, diajak kerjasama. Jadi ini termasuk dari interaksi sosial asosiatif kerjasama. Kenapa? Karena mereka memiliki usaha untuk mencapai tujuan bersama. Kan ini RT-nya usaha nih buat posternya, dipajang-pajang di dekat-dekat rumah lu gitu. Biar apa? Biar lu tahu, biar warganya tahu, yuk pakai masker. Biar terhindar dari virus corona. Tujuannya apa? Ya terhindar dari virus corona ya nih kan. Tujuannya nih, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Makanya poster ini termasuk interaksi sosial. Nah, orangnya dari mana orangnya itu ya? Tadi RT, misal yang buat RT. Berarti individu dengan kelompok sama warganya. Warganya kelompok kan. Nah, RT-nya ngasih ngebuat poster-poster ini dipajang-pajang. Gitu. Jadi clear ya. Ini termasuk interaksi sosial. Bisa juga misalnya buat komunitas ya kayak germas gitu. Berarti ya kelompok sama kelompok. Jadi mereka memiliki tujuan untuk sama-sama melawan virus corona, terhindar dari wabah corona. Terus apa lagi sih bentuk interaksi sosialnya? Nih, lu lihat di sini. Mereka lagi ngobrol kayak yang tadi di gambar sebelumnya sih. Mereka lagi ngobrol. Nah, tiba-tiba misalnya ada yang adu mulut ya. Tiba-tiba ada yang cekcok. Otomatis ada gak sih temen lu yang misal nih, si ini di sini ada namanya si Niki. Ini gue namain Willy deh ya. Niki sama Willy tuh kayak lagi cekcok gitu. Terus datanglah si Nata, ini ada namanya nih, Nata datang. Udah jangan cekcok nih. Kalau misalnya cekcok tuh
gimana besok nih gitu ya. Kan kita sama lu sama gue kan temen, kita bertiga temen. Ngapain lu cekcok? Nah, apa sih? Maksudnya mereka kan si Nata ini melakukan tindakan pencegahan biar mereka nggak dulu terus, nggak akhirnya nggak menimbulkan ke arah perpecahan. Itu namanya akomodasi. Jadi si Nata ini sebagai penengah ya bahasanya, penengah untuk melakukan tindakan untuk melakukan tindakan pencegahan. Jadi biar mereka nggak tegang nih. Nah ini salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Jadi ada dua ya. Jadi kerjasama sama akomodasi yang gue contohin.